tidak lama setelah itu, yaitu pada saat perang Badar, Abu Lahab ditimpa penyakit yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Kang Abbas semuanya, kaifa halukum? How are you? Como estai? Ogenki desu ka? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesehatan. Sobat-sobat Kang Abbas, kali ini Kang Abbas akan membawakan beberapa kisah-kisah dari orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik menghina ajarannya maupun yang menghina diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah mengira mereka yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik ajarannya maupun diri Rasulullah SAW, Allah biarkan begitu saja. Tidak, sobat semuanya. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai para nabi dan rasulnya, dan juga Allah sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenang dan aman di dalam kehidupan dunianya. Ada satu kisah yang akan Kang Abbas bawakan pada kisah kali ini. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan sesuatu yang indah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Taib, sobat Kang Abbas, kita mulai. Nabda haji mimasyo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, serta kepada seluruh sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang taat dan tunduk kepada beliau. Sobat Kang Abbas, kisah kali ini adalah salah satu kisah dari orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi sudah Kang Abbas sampaikan, Allah tidak akan membiarkan orang-orang menghina Rasulnya. Allah tidak akan mendiamkan orang-orang yang menghina Rasulnya dan juga menghina apa yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak pernah tidur. Maka hati-hatilah wahai kalian, para penghina Rasulullah SAW, para penghina syariat Rasulullah SAW, karena sesungguhnya Allah tidak akan tidur. Kisah ini tentang seseorang yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Kang Abbas akan bawakan kisah ini. Apa yang terjadi bagi mereka yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Kang Abbas membawakan kisah-kisah mereka. Apa yang terjadi oleh mereka ketika mereka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka menghina ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka menghina sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sobat Kang Abbas, kita simak kisah ini. Kisah yang pertama yaitu kisah yang dialami oleh orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dibayar kontan. Allah balas tidak hanya di akhirat, tapi Allah balas juga di dunia. Yaitu kisah tentang seorang yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah SAW, dan orang tersebut adalah merupakan pamannya Rasulullah SAW yang sangat membenci Rasulullah SAW, bahkan sering mencela dan menghina Rasulullah SAW. Atau dikenal juga orang ini dengan nama Abu Lahab. Sobat-sobat Kang Abbas, kisah ini dimulai ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mengabarkan kepada orang-orang bahwasannya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil semua suku-suku Arab yang ada di kota Mekah. Lalu berkumpullah orang-orang yang mendengar suku-sukunya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, apakah pendapat kalian seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwasannya di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Maka orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, mereka pun menjawabnya, "Na'am, ya kami percaya kepadamu. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan." Kami tidak pernah menilai engkau kecuali engkau adalah orang yang jujur. Mendengar jawaban yang mereka berikan, maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataan beliau. Kata beliau, "Fa inni nadhirun lakum." Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Baina yada adzabin syadidin. Sebelum datangnya hari kiamat. Maka orang yang pertama kali yang menjawab apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu, dan juga sebagai celaan kepada Rasulullah SAW, sebagai hinaan kepada Rasulullah SAW, adalah Abu Lahab. Lalu Abu Lahab berkata, "Tabban laka sa'irul yaumi." Celakalah engkau sepanjang hidupmu. "Alihadza jama'tana." Apakah dengan ini saja mengumpulkan kami? Ucapan tersebut adalah merupakan ucapan celaan, hinaan kepada Rasulullah SAW, yang pada waktu itu beliau menyampaikan kabar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada orang-orang bahwasannya beliau adalah seorang nabi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba beliau dicela dan dihina oleh Abu Lahab yang merupakan pamannya sendiri dengan hinaan suatu kata-kata yang mencela beliau. "Tabban laka sa'irul yaumi." Celaka engkau sepanjang hidupmu. Itu satu hinaan, satu celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata tersebut adalah kata-kata yang menghinakan sekali kepada seseorang pada masa itu. Lalu dia pun berkata, "Alihada jama'tana." Apakah dengan tujuan ini kamu mengumpulkan kami? Hinaan tersebut luar biasa. Mereka pun mentertawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun kemudian mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika celaan pertama keluar dari Abu Lahab. Maka kemudian apa yang terjadi selanjutnya, sobat-sobat Kang Abbas? Tidak lama setelah itu, ketika perang Badar terjadi, Abu Lahab ditimpa penyakit dan diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu penyakit yang pada masa itu belum pernah ada, yang dikenal dengan penyakit al-adasa, kusta pada manusia. Setelah terjadi perang Badar dan ternyata perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, maka 7 hari setelah kemenangan Rasulullah SAW, Abu Lahab pun mati. Dan matinya sangat mengenaskan, sahabat-sahabat Kang Abbas. Dia dibiarkan mati dalam keadaan 3 hari belum dikubur. Setelah waktu yang 3 hari begitu lamanya, jasadnya menjadi busuk dan mengeluarkan bau yang sangat bau sekali. Sangat bau sekali. Sampai-sampai orang-orang Quraisy pada masa itu tidak ada yang berani memandikan dan juga menguburkannya. Mereka memandikan Abu Lahab dengan cara disiram dengan jarak yang jauh, karena mereka tidak tahan dengan baunya yang luar biasa. Dan baunya sangat-sangat luar biasa. Akhirnya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menguburkan karena saking baunya yang luar biasa. Lalu orang-orang Quraisy menguburkannya dengan cara dibuat sebuah lubang, digali, lalu mayatnya tersebut didorong-dorong dengan kayu sampai mayat tersebut jatuh ke dalam lubang tersebut. Setelah itu mereka dari jarak jauh melempari tanah dan batu sampai kuburan tersebut tertutup dengan tanah dan batu. Kenapa mereka lakukan hal tersebut?
karena mereka tidak sanggup dengan bau yang luar biasa yang keluar dari tubuhnya Abu Lahab. Dan inilah balasannya bagi mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi cara-cara Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Kang Abbas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin membiarkan orang-orang mencela nabinya, rasulnya yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak akan membiarkan orang-orang mencela, mengejek ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 3. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya setiap orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari segala kebaikan. Dan ayat ini ditafsirkan oleh seorang Syekhul Mufassir, bapaknya ahli tafsir, yaitu Imam At-Tabari. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang hina, orang yang lemah, dan orang yang akan terputus keturunannya. Itu adalah sifat bagi orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Walaupun ayat ini berkaitan dengan orang tertentu, tapi dia bersifat secara umum. Maka hati-hatilah bagi mereka yang menghina Rasulullah SAW, dan berhati-hatilah bagi mereka yang menghina sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah tidak akan tinggal diam, dan Allah tidak akan biarkan dia dalam keadaan hidup yang nyaman, dan tidak akan diberikan kebaikan kepadanya. Maka perhatikanlah wahai para penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidak akan tinggal diam. Karena Allah tidak tidur, dan Allah tidak akan membiarkan mereka yang menghina Rasulullah dan juga ajarannya dengan keadaan yang aman dan nyaman di kehidupan dunia ini. Karena Allah sudah memutus segala kebaikannya. Baik sahabat Kang Abbas, demikianlah yang bisa Kang Abbas sampaikan tentang salah satu kisah dari orang-orang yang menghina Rasulullah SAW dan apa akibatnya. Nantikan kembali kisah-kisah berikutnya dari kisah-kisah orang-orang yang menghina Rasulullah SAW dan juga yang menghina ajaran Rasulullah SAW. Ila liqa sahabat-sahabat Kang Abbas. See you. Jaya mata. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.